Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan April 2022 ya, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, kalau kamu pengen tonton yang pertengahan, aku udah buat untuk 2022 ya. Silahkan untuk klik aja playlist di channel aku ini, cari aja untuk pertengahan 2022. Oke. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik juga, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Jadi kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan di sini suara aku masih nggak begitu sehat masih ya, dan aku juga masih dalam proses penyembuhan. Jadi kalau kamu dengar suara aku sedikit berbeda karena memang aku masih kurang sehat ya, so sorry. Namun aku harus tetap menyelesaikan kerjaan aku ya. Oke. Dan ini Gemini, kita lihat kemarin pakai oracle apa ya untuk Taurus dan Aries-nya. Bentar ya. Oke. Karena seperti aku bilang sebelumnya, banyak banget planet yang transit, nggak jauh beda tanggalnya di April ini ataupun ada di Mei ini kalau nggak salah ya. Jadi bakal cukup berdampak untuk kita semua, terutama misalnya kamu adalah seseorang yang memang punya prominent planet di zodiak ya, memang transit itu tadi ya. So kita lihat. Oh ya, kalau kalian counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link di bawah sini atau link website. Aku menawarkan untuk counseling ya, personal reading, dan juga pembacaan birth chart atau astrologi Hindu ya. Oke. Kita lihat oracle-nya. Untuk Gemini, ada you are love. Oke. Kucingku itu bandel, mau kawin aja terus ya. Be a natural beauty. Okay. A new day. Gemini. Dan ada breathe deeply. Nourish yourself. Dan di the bottom of the deck-nya ada you can please everyone. Oke. Gemini, energi kamu ngasih lihat banget di April ini ataupun sudah terbaca sekarang saat aku baca ini ya. Sun udah transit di Pisces ya. Di sini ngasih lihat banget belum kucingku. Oke. Ngasih lihat banget seseorang sangat menyayangi kamu, mengharapkan kamu di sini ya. Seseorang yang sebenarnya entah kamu ataupun dia ya. Ini bisa juga energi kamu Gemini, dimana kamu akhirnya menyadari kalau kamu gak bisa menyenangkan siapa orang, dan tentu juga orang lain tidak akan pernah bisa menyenangkan hati kamu. Kamu menemukan cinta terhadap diri sendiri yang membuat akhirnya membuka peluang baru, membuka jalan hidup yang baru. Kenapa ya? Energi ini membantu membuka peluang yang bagus ya, karena saat kamu memberikan kelegaan ke dalam diri kamu, kebebasan dalam diri kamu untuk tidak merasakan sakit, memilih diri kamu sendiri, terlepas mau selalu bahagia atau
selalu sedih ya, aku ngerasa kamu bisa untuk belajar menerimanya, dan di April ini kamu bakal mengerti itu ya Gemini, karena memang sorry for the noise. Jadi untuk Gemini sendiri, energinya adalah energi yang aku bisa bilang orang yang cukup perasa, sensitif ya, emosional, terkadang sulit untuk benar-benar mengekspresikan apa yang dirasakan, karena dia ngerasa nggak akan ada yang mengerti, nggak ada yang memahami. Jadi ada cenderung menyimpan kemarahan dan kekecewaan di dalam dan terkadang akhirnya ngelihat kehidupan entah dalam kacamata negatif aja atau dalam kacamata buruk aja, baik aja. Jadi kalau kamu adalah menjadi seseorang yang melihat hidup dalam bentuk kesakitan, kamu bakal melihat suatu kebahagiaan itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Maksudnya kayak gini, kamu akan menjadi, kasarnya adalah budak atau slave dari cahaya, dari si negatif apa sih, balik-balik terus dari tadi, si energi positif tersebut sih ya. Karena kamunya ya ngelihat itu sesuatu yang baik harus dicapai, menjadi goal dalam hidup kamu. Jadi kamu menjadikan itu sebuah hal yang utama dalam hidup kamu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dimana ada energi terang, energi cahaya, di sana kamu bakal tertuju gitu. Namun kamu lupakan energi kegelapan diri kamu sendiri, jadinya kamu perat sebelah gitu. Yang aku maksud adalah kamu tidak embrace apa itu energi negatifnya, apa itu energi yang menyakiti, mengecewakan. Kalau sakit, mengecewakan, langsung cenderung lari ke yang membuat kamu instan happy, instan bahagia ya. Misalnya kamu punya tendensi atau kebiasaan kalau misalnya sedih, kecewa, kamu belanja, nonton atau apapun juga yang membuat kamu emosionalnya kamu ngerasa lebih nyaman ya, kamu bakal lebih enjoy, lebih nyaman gitu. Namun sesaat aja, setelah hal itu excitementnya pergi, kamu bakal kembali ke kesakitan yang lama sih. Itulah kenapa orang bilang, banyak banget kamu dengar orang bilang aku merasa kosong. Itulah yang disebut kosong, itulah yang disebut energi nggak merasakan hidupnya ya, karena itu tadi jadi custom, jadi slave dari energi negatif, dari energi positif, energi yang ujung-ujungnya jadi toxic positivity ya. Dan energi ini aku ngeliat makin kesini bakal berubah. Memang ada permulaan yang bagus ya, ini energi masa lalu aku lihat sebelumnya. So semakin kamu bisa embrace, kalau kamu bisa menerima kamu sampai saat ini masih single sendiri, that's good ya. Dengan gitu perjalanan kamu tidak akan berat. Gak peduli mau usia kamu berapa ya, mau apapun, siapapun yang menuntut kamu untuk berpasangan, ingat ya, orang itu tetap berada di luar diri kamu ya, tetap orang lain, bukan diri kamu sih. Yang merasakan dan menjalani tetap diri kamu sendiri. Jangan biarkan itu mempengaruhi kamu, karena yang bakal sakit, kecewa adalah diri kamu sendiri ya. Ingat, tanggung jawab kebahagiaan, kesakitan tetap ujung-ujungnya diri kita sendiri ya. Aku lihat kamu bakal belajar ini banget Gemini ya. Kita lihat love oracle-nya untuk Gemini. Dan kalau ada yang masih nanya kenapa aku ngeliat ke atas terus atau pegang ke atas terus, please gitu ya, kalau memang kamu nggak tahu, untuk cek aja di video aku sebelumnya gitu ya, karena aku nggak mungkin untuk selalu menjelaskan ya. Itu aku hanya sedang menghentikan videonya sementara sih. Kalau kamu nggak suka ngeliat aku yang kayak gitu ya, jangan dilihat, sesimpel itu. Oke, tinggal kamu dengerin aja suara aku ya. Gemini,
ada round and round, pola yang sama. Ya Gemini, kamu harus keluar dari sini untuk menemukan itu apa yang disebut kebahagiaan di luar diri kamu, ya. Kebahagiaan, cinta, damai. Kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan kesakitan kamu. Semua orang tidak terkecuali, semuanya punya trauma, sudah pasti. Ya, mau ada yang lebih besar, lebih dalam, ada yang gak sebesar itu. Setiap orang punya. Okay. Namun ya, apakah semua orang diberikan kesempatan yang sama? Yes, diberikan kesempatan yang sama, tapi apakah semua orang mau menerima kesempatan itu? Dan pertanyaan semesta, apakah kamu mau menerima saat kamu tahu ya kamu mempunyai trauma itu dan mau untuk keluar dari kesakitan itu? Kalau kamu udah tahu dan harus keluar namun kamu stuck di sana, artinya kamu memang sengaja membiarkan diri kamu sakit. Ya, ingat, karena apapun yang terjadi kesini makin kesini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia biasa. Karena perubahan ada di tangan kamu. Kalau kamu mampu, ya, dan ingat, ya, jangan melakukan sesuatu hal karena kamu ingin hasil, apalagi kalau kamu masih bertanya kenapa masih, misalnya harus aku ngerasakan, harus aku yang kecewa, ya, higher power. Ini bukan masalah kenapa dan adilnya apa tidak hidup ini Tuhan, ya, bukan. Ini hanya masalah perjalanan hidup kita, karma, takdir hidup kita yang baik ataupun buruk, ya. Karma baik dan buruk itu semua bercampur aduk jadi satu di kehidupan ini yang memang harus kita jalani. Jadi kalau kita hidup di kehidupan ini bukan karena hanya satu karma, sudah pasti ada karma yang lainnya. Untuk benar-benar mengetahui dan benar-benar memahami itu perlu yang namanya kecerdasan spiritual. Dan misalnya kalau kamu udah mencari tahu dan diberitahu misalnya, ya, apakah kamu siap menerima hasil dari pembacaan atau analisa misalnya energi itu atau karma tersebut? Kan belum tentu, karena jujur untuk pengalaman pribadi aja, aku aja di awal dulu gak menerima apa yang terjadi dalam hidup aku, ya, karena aku hanya mau tahu, ingin tahu kenapa, namun aku gak siap menanggung risiko untuk tahu, dan akhirnya membuat aku depresi. Jadi bukan lagi masalah kita untuk kamu bertanya kenapa dia ninggalin kamu, dia ngecewain kamu. No, ini tentang penerimaan. That's it. Ya, kalau kamu memang gak sanggup, bangkit, ya, berusahalah gitu. Kalau kamu ngerasa sanggup, ya udah, jalani semampu kamu. Namun kalau tidak, jangan paksakan diri kamu. Kamu harus menemukan higher power dalam diri kamu sendiri, ya, Gemini. Karena apa yang terjadi, ya, untuk kebaikan kamu, bukan kebaikan aku, karena aku nggak ada di dalam hidupmu, ya. Bukan aku yang menjalani hidupmu. Okay. So aku ngelihat semakin kamu mampu melepaskan, semakin kamu membuat jalannya lebih ringan, lebih lega, dan membuat apa yang untuk kamu nggak lagi tertahan, karena nggak mungkin orang yang perfect dan sempurna hadir dalam hidup kamu kalau kamunya belum siap. Tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah kamu siap, apakah kamu udah ready, apakah kamu udah menjadi orang yang tepat untuk orang yang tepat untuk diri kamu, ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Gemini, ada take a break. Seperti aku bilang,
Jika nggak sanggup, istirahat ya, jangan paksakan. Ingat, mungkin kita bisa untuk mencoba untuk shutdown perasaan kita, emosi kita. Namun kalau udah masalah fisik yang sakit, ya tubuh kita pasti perlu istirahat, perlu untuk tidur. So kita harus membiarkan ya tubuh kita layaknya seperti bunga ini untuk mekar dulu. Kita nggak bisa membuat suatu bunga mekar ya di waktu yang dia belum dewasa, di waktu yang nggak tepat untuk dia, karena dia bisa hancur nantinya. See mirror. Dan the initiation, lalu the birthing in a new age. Dan di the bottom of the deck ada deep replenishment. Oke, untuk Gemini, apapun yang terjadi ya, jika kamu masih marah, kecewa dan keadaan, artinya kamu belum ready, belum siap, kamu masih mudah tertrigger dengan apa yang terjadi. Artinya kamu masih driven atau dikendalikan oleh emosi dan perasaan. Itu sebenarnya pertanda kalau kamu perlu untuk working on yourself. Jadi kalau masih begitu terasa sangat menggebu-gebu, artinya stop. Nanti dulu, istirahat dulu ya. Fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan kerjaan kamu, karir kamu ya. Jika sesuatu hal belum datang, berarti memang belum saatnya. Oke, kamu gak mungkin memaksakan seseorang untuk dewasa jika memang belum dewasa dianya. Begitu juga Tuhan, Sang Pengatur Semesta, gak mungkin menyiapkan atau mengirimkan orang yang tepat untuk kamu misalnya ya, namun kamunya belum ready, kamunya belum siap. Artinya dengan begitu ya Tuhan memaksa kamu, Sang Pengatur Semesta memaksa kamu untuk siap dengan orang yang udah dewasa ya, udah tepat untuk kamu. Namun artinya secara energi kamunya yang belum tepat untuk dia. So ya, persiapkan diri kamu ya untuk siap bagi dia yang datang dan hadir memang untuk kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.